hadir terutama pada malam hari ini. Dengan hadirnya kita malam hari ini itu bukti karena adanya nikmat yang dua tadi, nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau kita tidak dapat nikmat Islam, tidak dapat nikmat iman, nggak ada di sini kita, nggak ada di sini, nggak bakalan datang. Kenapa? Karena kita bukan Islam, ya kan? Nah, jadi Islam itu suatu nikmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita menjadi seorang Muslim. Nah, sayangnya nikmat Islam yang diberikan Allah kepada manusia yang mengaku Muslim tadi, nikmatnya itu tidak dijaga. Nah, banyak orang yang dapat nikmat Islam, nikmatnya tidak dijaga, sia-sia. Coba, kira-kira apa maksudnya itu? Dia dapat nikmat Islam, tapi nikmatnya itu nggak dijaga. Artinya apa? Artinya dia tidak memegang teguh Islamnya. Islamnya hanya label. Kalau udah 17 tahun punya KTP, ada nama, tanggal lahir, agama. Agamanya Islam. KTP. Ini Islam. Nah, dia tidak menjaga Islamnya karena apa? Dia tidak mau taat kepada apa yang menjadi ajaran Islam. Islam itu datangnya dari siapa? Islam itu buatan siapa? Allah. Dari Allah atau dari manusia? Allah. Hah? Sekarang yang kita tahu agama di dunia ini ada berapa? Kita tahu aja. Agama Islam, ya kan? Terus agama Kristen. Hah? Kristen. Agama Hindu. Hah? Hindu. Agama Buddha. Agama apa lagi? Konghucu. Agama apa lagi? Katolik. Lain ada lagi agama. Nah, agama Konghucu itu datangnya dari Allah bukan? Bukan. Hah? Iya. Bukan. Agama Konghucu itu agama orang Cina itu. Itu datang dari Allah bukan? Hah? Dari manusia. Tuhannya siapa Tuhannya Konghucu? Hah? Tuhannya Allah bukan? Bukan. Berarti dia bikinan manusia. Banyak tepekong, ya kan? Rumahnya tepekong, rumah ibadahnya. Agama apa lagi? Hindu. Agama Hindu itu datangnya dari Allah bukan? Hah? Bukan. Berarti agama Hindu juga buatan manusia. Buddha buatan manusia. Kristen manusia. Dan ini dari Allah bukan? Tadi buatan manusia. Karena apa? Yang disembah itu bukan Allah. Yang disembah bukan Allah. Yang disembah sama makhluk juga. Makhluk, bahkan dia ada yang berupa benda mati yang disembah. Dia bikin patung, udah jadi patung dia sembah. Ya kan? Itulah kan. Hanya Islamlah yang agama yang benar-benar datangnya dari Allah. Siapa itu Allah? Tuhan semesta Allah. Allah mencipta langit dan semua yang ada di dalam isi yang ada di langit dan bumi, semuanya ciptaan Allah. Dan kemudian Allah menurunkan ajaran yang namanya Islam. Nah, kita ini adalah orang-orang yang mendapat nikmat tadi, nikmat Islam. Lalu ketika kita sudah dapat nikmat Islam,
ketika nikmat ini tidak kita pegang, nikmat Islam ini tidak kita tidak kita jaga, maka nikmat tadi nggak ada artinya, nggak jadi nikmat. Nikmat Islam itu bisa jadi nikmat kalau Islam itu dijaga, kalau Islam itu betul-betul kita praktekkan sebagaimana ajaran dari Allah dan Rasulnya. Ya. Ajaran dari Allah itu berupa Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi. Kemudian sunnah-sunnah yang dipraktekkan oleh Rasul. Ini nikmat ini baru terasa ketika ini kita jalankan sebagai satu ajaran Islam. Nikmat Islam ini bisa kita rasakan ketika kita bisa melaksanakannya dengan ketaatan. Taat kepada Allah dan Rasul. Baru itu kita rasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Jadi bukan cuma sekedar ada agama di KTP Islam, tapi prakteknya juga kita praktek Islam. Itu baru nih. Nah, sekarang ada orang yang dapat label Islam, tapi dia tidak merasakan nikmatnya Islam. Bagaimana itu orangnya? Dia sudah tahu Islam. Oh, Islam itu tuntunannya Al-Quran. Oh, dia nggak pakai Al-Quran. Tapi dia Islam. Dapat gak nikmat Islam itu? Oh, tuntunan dari nabinya ada berupa hadis sahih dan sunnah, itu kita praktekkan sesuai apa yang dicontohkan Nabi. Oh, dia ngarang sendiri. Ngarang sendiri. Ya kan, walaupun nggak ada contoh dari Nabi. Nggak ada nikmat dari Islam. Ya. Jadi nikmat iman dan nikmat Islam itu bisa kita rasakan nikmatnya ketika kita menjaga Islam itu sebagai suatu ajaran dan kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Apa itu ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat 208. Nah, coba buka. Ada yang hafal? Masih ada yang hafal. Aku yang buka dulu. 208. Surat 2 Al-Baqarah ayat 208. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah ke dalam Islam, fisilmi, ke dalam Islam, kafah, secara kafah, secara menyeluruh, secara keseluruhan. Baru kita dapat. Jadi nggak ada kata Allah di dalam Al-Quran, cari nggak bakal ketemu. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam setengah-setengah aja, kata Allah. Nggak ada. Secara keseluruhan, secara utuh, itu Islam. Jadi kalau ada orang yang ngaku Islam, nanti aja saya sembahyangnya, nanti aja saya sholatnya, nanti aja saya puasanya, nanti aja lah saya, nanti aja. Ya, karena masih muda, kamu masih kecil, masih muda, nanti aja, kan? Padahal perintahnya udkhulu fisilmi kafah. Ada lanjutannya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikutin langkahnya si setan. Berarti kalau kita tidak masuk ke dalam Islam secara kafah, itu
pasti ada yang kita ikuti itu, si setan itu langkah. Iya, yakin. Enggak, yakin. Ya, kalau kita nggak kafah masuk Islamnya, pasti ada setan yang kita ikutin. Pasti itu. Kan? Pasti Ya, ada masih setan. tertipu. Karena Allah bilang wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah setan. Karena setan itu akan mengajak kepada kita mempraktekkan Islam supaya tidak kafah. Ya. Kalau ada unsur yang meninggalkan ketaatan tadi, taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri, itu pasti ada setan. Jangan diikuti.